Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bacaan kitab kita sudah sampai di Injil Lukas pasal yang ke-23. Mari kita merenungkan sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat Lukas 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama Herodes ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang Yesus. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda atau mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Amin. Judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah kesenangan yang semu atau kesenangan yang palsu. Saudara, yang disebut Herodes di sini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Dan kita lihat waktu Yesus lahir, Bapak Ibu, Herodes yang memerintah masa itu adalah Herodes Agung. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, Herodes Antipas ini menjelang saat-saat terakhir dari Yesus melayani di bumi ini, saudara-saudara, maka Herodes Antipas hatinya girang atau senang. Senang karena apa? Girang karena apa? Tadi firman Tuhan mengatakan, Herodes girang atau senang karena ingin melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu, Bapak Ibu? Hati Herodes Antipas girang karena mendengar Yesus, pengajaran yang penuh dengan kuasa. Banyak orang mendapat berkat dari pengajarannya dan mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bahkan tadi dikatakan apa? Herodes Antipas girang atau senang ingin menyaksikan Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah. Yesus melakukan mujizat di depan matanya. Tetapi aneh, ada kelompok rohaniwan yang disebutkan di situ. Ada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ya muncul lalu memberikan tuduhan palsu, bahkan di bagian yang lain mengundang saksi-saksi dusta untuk memperberat beban Yesus. Harusnya para rohaniwan ini membela Yesus, tetapi kita boleh melihat, saudara, kalau hanya sekedar agamawi, legalitas saja, mereka tidak menemukan Kristus. Walaupun tahu nubuatan Kristus, saudara, dan digenapi di kota Bethlehem, Matius pasal 2 mencatat, tetapi mereka tidak datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika para rohaniwan ini muncul, Bapak Ibu, memberi tuduhan yang palsu tadi, akhirnya Herodes Antipas terprovokasi. Akhirnya Herodes terpengaruh, ikut-ikutan menista dan mengolok-olok Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam bagian ini, menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang penonton atau menjadi orang Kristen yang kata orang, saudara. Tetapi harus menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan yang baik dan mengalami Tuhan yang indah. Itulah kekristenan yang sejati. Kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah pujian, penyembahan, keagungan hanya kepada Tuhan saja. Itu kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, orang-orang yang mengalami Tuhan. Menjadi Kristen bukan sekedar agama, menjadi orang Kristen bukan sekedar penonton, bukan sekedar kata orang, tapi menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami Tuhan yang baik dan indah. Biarlah kita menjadi orang Kristen, mengalami Tuhan, bukan sekedar agama, tapi menjadi orang Kristen yang benar-benar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, di mana Dia telah memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, menjadikan saudara-saudara sebagai anak-anaknya. Bersyukurlah, Tuhan memberkati.